Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baina asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insya Allah mengantarkan dan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya disampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, juga kepada orang-orang yang berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara, staf guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Rifyan Hidayatil Zaid, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah bi niyatil qabul wa bi jahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu, qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin la yufassiru bainahunna bi kalamin udirna lahu ibadatus nai asyarata sanah. Wa warada aidan anna man shalla bainal maghribi wal isya'i isyrina raka'atan bunya lahu baitun fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pada pembahasan tentang menghidupkan waktu di antara maghrib dengan isya merupakan hal yang sangat dianjurkan, diisi dengan berbagai macam ibadah, namun yang paling utama ibadah diisi di situ adalah ibadah sholat sunnah.
Qala Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengutip sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi, siapa orang yang sholat setelah sholat maghrib, sita raka'atin, 6 rakaat, la yufassilu bainahunna bi kalamin, di mana dia kerjainnya itu setiap selesai 2 rakaat enggak diselingi dengan omongan. Anjurannya 6 rakaat karena masuk sholatnya itu adalah sholat malam, maka dikerjakannya 2-2. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia lanjut sholat lagi. La yufassilu bi kalamin, tidak dipisah dengan omongan. Kenapa perlu diperjelas di sini? Karena ada sebuah riwayat yang lain dianjurkan kita itu kalau mau ngerjain sholat sunnah dengan jumlah rakaat yang banyak, kita kerjain 2-2, diselingin tuh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, diselingin dengan apapun. Jangan langsung diri, selingi dengan zikir, selingi dengan ngobrol, selingi dengan pindah tempat. Orang dulu tuh kadang-kadang sholatnya pertama di sini, terus geser ke belakang, geser ke samping, atau maju ke depan, atau diselingi dengan salaman. Makanya pernah saya sampaikan, kenapa kita kalau sholat tarawih setiap 2 rakaat ada bacaan sholawatnya dibaca oleh Bilal. Itu kalau yang pikirannya sempit dan pendek akan bilang bid'ah tuh. Kenapa? Nabi dulu sholat tarawihnya nggak begitu. Padahal ada kaidah secara umum, kalau kita kerjain sholat sunnah setiap 2 rakaat selingi dengan sesuatu yang benar-benar memisahkan agar tidak terkesan ini sholatnya terus-terusan. Mau omongan, mau ngobrolan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngobrol. Gimana kabar? Baik, baik, alhamdulillah. Naik lagi 2 rakaat. Cuma kan orang dulu pinter, ulama kita bukan ulama kolang-kaling, bukan ulama kaleng-kaleng. Daripada cuma tiba ngobrol, mendingan diisi sholawat, kan begitu. Boleh, nggak mau diisi sholawat, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarin kopi. Sholat lagi 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarin snack. Enak banget keluarin kopi sama snack apa sholawat? Habis sholat tarawih enakan kopi sama snack, enakan sholawat. Secara jasmani enakan kopi sama snack. Cuman kan kalau begitu DKI masjidnya takon, maka sholawat aja udah gitu. Nah, itu anjuran kaidah secara umum. Nah, sekarang ini ada taksisnya. Kaidah khususnya adalah ada satu sholat yang jumlahnya 6 rakaat, dikatakan ini juga termasuk sholat awwabin, adalah ketika 6 rakaat yang kita kerjakan, setiap 2 salam itu jangan diselingin apa-apa. Jangan diselingin ngobrol, jangan diselingin pindah tempat, jangan diselingin dengan zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah 4, naik lagi sampai 6. Kalau udah ketemu 6, kata baginda Rasul, utilna lahu ibadatus nai asyarata sana. Itu yang 6 rakaat kita kerja itu tanpa diselingi omongan, dinilai oleh Allah seakan-akan ibadah
12 tahun 6 rakaat Tuhan kita kerjain habis maghrib, tidak terselingi dengan obrolan, dinilai seakan-akan ibadah 12 tahun. Itu baru sekali kalau kita ngerjain. Kalau sebulan kali 30 berapa ya? Satu hari 12 tahun. Kalau sebulan 30 hari berapa? 360 tahun. Kalau setahun kalian sendiri. Kalau 10 tahun. Nah, itu yang saya maksudkan. Umat Nabi ini adalah umat yang sangat disayang oleh Allah. Makanya Nabi pernah mengatakan ummati ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang disayang oleh Allah. Di antara bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita, amalan sedikit dikasih ganjaran pahala banyak. Baik yang harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Yang tahunan udah kita tahu itu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Semalam kita hidupkan 83 tahun yang lainnya. Masya Allah. Ini gampang gak nih? Gampang gak kira-kira habis sholat maghrib 6 rakaat kita kerjain? Gampang gak nih? Gampang apa kagak? Gampang ngomongnya, kerjain mah belum tentu. Makanya sering saya katakan dalam berbagai macam syariat sunnah yang Allah berikan buat kita, seandainya pun gak bisa kita kerjain semuanya, ada satu yang jadi gacauan kita, yang jadi pegangan kita, biar dengan amalan itu kita bisa menghadap kepada Allah dengan agak sedikit harapan. Kalau yang wajib jangan dihitung dah, namanya kewajiban. Sekarang Allah kasih kita sholat sunnah banyak. Di antara yang banyak itu, sanggup gak kita kerjain semua? Dengan berbagai macam aktivitas dan kewajiban kita, seandainya gak bisa kita kerjain semua, cocok atuh. Mau apa? Saya pengennya cuma sholat sunnah qobliyah sebelum subuh, Ustaz. Kerjain itu, jadi gacoan. Yang namanya gacoan jangan ditinggal. Makanya sholat subuhnya jangan kesiangan. Bangunnya rada cakepan, bisa dapat tuh. Susah Ustaz saya kalau mau beli subuh sering kesiangan. Terus saya pengen duha aja lah, sehari 4 rakaat saya nggak mau tinggal. Cocok itu, jadiin pegangan, jangan sampai luput. Duha kayaknya saya lagi sibuk kerja Pak Ustaz. Terus witir aja dah, witir. Selepas sholat sunnah tambah ba'diyah, tambah witir, pegang. Ini yang bakal jadi pengharapan kita. Jangan semuanya dilepas. Ya bagus, syukur-syukur kalau semuanya bisa dikerjain. Cuma kan masalahnya kita ini tipe orang yang untuk konsistensinya tuh rada rendah, untuk istiqomahnya itu rada berat. Maka karena berat itu pilih satu aja. Ini kayaknya cakep Pak Ustaz, 6 rakaat habis maghrib saya kayaknya bisa ambil itu. Surahnya Ustaz, surahnya kalau saya panjang-panjang, kuliah kulhu aja, kuliah kulhu, kelar udah Ustaz. Atau alam wa alam, alam nasroh, alam taro, alam nasroh, alam taro, alam nasroh, alam taro, silahkan.
12 tahun kita dianggap beribadah kepada Allah, kerjaan gak sampai 10 menit. Jadi 6 rakaat kan jam 10 menit ya? Sampai gak 10 menit? Kalau untuk ukuran kita yang kerjaan kayaknya gak sampai 10 menit. Wa warada aidan, ada lagi riwayat yang lain, man shalla bainal maghribi wal isya'i, siapa orang yang mengerjakan sholat sunnah setelah sholat maghrib dengan isya, antara sholat maghrib dengan sholat isya, berapa rakaat? Ishrina rakaatan. Nanti lebih banyak lagi nih, 20. Oh tadi 6, ini 20. Apa ganjarannya? Bunyalahu baitun bil jannah. Allah akan bangunkan sebagai bentuk hadiah buat orang tersebut satu buah istana di surga. Istana Pak di surga. Cuma ada berat 20 rakaat. Ya 20 rakaat kan seukuran kita sholat tarawih. Belum lagi kesibukan ngaji, kesibukan kerja, memang ada berat. Ya kan kaidah itu mengatakan al jaza'u ala qadri ta'abi, balasan dari Allah atas ibadah kita sesuai dengan letihnya kita kerjain. Semakin letih, semakin berat, maka pahala dan ganjarannya semakin bagus. 20 rakaat dapatnya istana di surga. Jangan kata istana Pak, di surga masuk nggak punya kapling aja, yang penting masuk udah enak. Apalagi punya istana, nggak bisa digambarin istananya kayak apa ya Pak Ustaz? Ya jangan digambarin istana di surga, karena apa yang ada di surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nggak ada mata yang pernah lihat, nggak ada kuping yang pernah dengar, nggak terlintas dalam hati bagusnya, indahnya, luar biasanya istana. Jangankan di surga, istana kepresidenan aja tuh yang ada di Jalan Merdeka, Merdeka Barat, ya kan, cakep gak tuh? Bersih, indah. Istana Bogor bagus gak? Bagus. Istana Cipanas bagus gak? Bagus. Istana yang di IKN bagus gak? Bagus gak? Bagus. Emang lu udah pernah lihat? Pokoknya kalau yang namanya judulnya istana gak akan ada yang jelek, bagus semua. Ini gak main-main, Allah hadiahkan, sediakan buat kita istananya bukan di dunia, di surga. Kalau istananya ada di surga buat kita, kira-kira kita jadinya di mana? Sekalinya pun mohon maaf bakalan mampir, tapi ntar kita kembali ke surga udah punya kapling, udah punya tempat. Ada sebuah riwayat yang sangat menarik ketika Allah ceritakan orang yang terakhir masuk surga, karena memang bejat bangetnya orang, tapi masih ada iman Islamnya di dada. Takdirnya Allah angkat dia ke dalam surga. Memang seluruh umat Nabi Muhammad yang telah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masuk surga. Wa in zana wa in saraq, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, sekalipun dia berbuat kemaksiatan, Nabi yang jamin masuk surga. Maka kita orang Islam ini perlu bangga, sejelek-jeleknya kita pasti masuk surga. Termasuk seahli-ahli maksiatnya orang Islam pasti masuk surga. Nabi yang bilang. Makanya jangan dipandang sebelah mata.
Ada orang maksiat yang apa si ahli neraka begitu, belum tentu. Jangan pernah memandang hina orang lain karena menurut kacamata kita dia nggak rajin ibadah, jangan. Karena kita sendiri belum tahu kualitasnya di hadapan Allah seperti apa. Sebejat-bejatnya orang Islam, asal masih Islam ya, beriman kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, masih iman, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, maksiat doyan, tapi dia masih bersyahadat berikrar masuk surga udah. Kapan? Nggak tahu gitu. Yang penting udah pasti masuk surga. Maka kita tuh nggak boleh tuh memvonis orang jadi kayaknya masuk neraka deh kayaknya tuh, nggak boleh tuh. Bukan hak kita memvonis orang. Termasuk wah sih kayaknya ahli surga, belum tentu. Makanya mohon maaf bahasa tasbih dalam prosesi setelah sholat jenazah, bahasanya itu bukan ishadu annahu min ahlil jannah, bukan. Saksikan bahwa orang ini termasuk ahli surga, bukan. Ishadu annahu min ahlil khair, saksikan bahwa orang ini adalah termasuk orang baik. Wajabat lahu jannah insya Allah, itu pun masih ada insya Allah. Dia berhak masuk surga insya Allah jika Allah kehendaki. Karena semata-mata polis neraka apa surga bukan kita, Allah. Berapa banyak kisah dan cerita orang-orang yang doyan maksiat ternyata terponis masuk surga. Kan ada ceritanya, sudah pernah saya ceritakan seorang pelacur pulang kerja. Kira-kira kerjanya pelacur ngapain? Zina kan? Pelacur pulang kerja lewat padang pasir, lihat anjing kehausan. Penglihatan kita, mohon maaf, pelacur pantesannya di mana? Penglihatan kita pantesannya di neraka. Tapi Allah katakan enggak. Pulang kerja dilihat ada anjing kehausan di pinggir sumur, mau ngambil air gak bisa, diambilin pakai selop sepatunya, dapat air minum dikasih tuh ke anjing. Dengan sebab dikasih minum ke anjing itu mungkin berdoa kepada Allah, turun rahmat Allah, dapat hidayah, tobat, masuk surga. Cerita ini hikmahnya banyak. Selain kita harus baik kepada siapapun, lihat, kita baik sama hewan anjing saja nilainya besar di hadapan Allah, apalagi baik kepada manusia. Maka kepada manusia jangan jahat. Rugi kita jahat sama orang. Baik aja udah. Dia udah kita baik, Ustaz, cuma begitu, biarin. Kalau dia masih begitu, urusan dia sama Allah. Urusan kita sama Allah udah selesai. Kita tetap berbuat baik, udah gitu aja jadi orang. Jangan jahat, jangan punya niatan gak baik sama orang. Apalagi kita orang ngaji, orang yang sering hadir di majelis ilmu, harus ada bedanya. Jangan gampang memponis orang, dia siapaan, kelihatan aja bener, padahal sih, lu gak tahu aja. Jangan. Ada sebuah kisah menarik banget. Kisah ini ada dalam kitab Tanbihul Muqtadin karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Saya lupa ulama siapa itu. Beliau lagi ngajar sebuah majlis.
muridnya datang. Persis di depan majelisnya tuh ada anak-anak muda lagi main gitar nyanyi-nyanyi, gonjreng-gonjreng. Di sini ngaji nih, ini di masjid ngaji, depan kita lagi orkes dangdut. Pantes gak? Pantes gak kira-kira? Gak pantes kan? Kalau kita bilang apa? Bubarin tuh. Betul kan? Ini murid-murid ulama tadi ngadu, ya Syekh, ketika kami mau berangkat, mau masuk ke dalam majelis ini, di depan anak-anak muda lagi gonjreng-gonjreng, girang banget main musik. Dok, kita bubarin yuk, ganggu orang ngaji. Masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi apa kata Syekh? Jangan. Kita doain aja. Apa doanya? Allahumma farrihhum bil akhirah kama farrahta fid dunya. Sebuah doa yang sangat luar biasa. Ya Allah, senengin hati itu orang yang lagi pada gonjreng-gonjreng main musik di depan majlis kami. Senangkan hati mereka di akhirat sebagaimana saat ini kau senangkan hatinya di dunia. Kira-kira kalau hatinya senang di akhirat, masuknya kemana? Surga atau neraka? Surga yang begitu, yang kagak punya adab menurut kita, nggak punya akhlak menurut kita, nggak punya etika menurut kita, masih didoain supaya mendapatkan kebaikan di akhirat. Maka saya katakan, kalau ada orang nggak baik sama kita, orang nggak demen sama kita, nggak suka sama kita, jahat sama kita, ngomongin kagak enak tentang kita di belakang kita, jangan marahin, doain. Ya Allah, kasih hidayah ke orang. Ya Allah, kasih kebaikan buat orang. Ya Allah, berikan petunjuk kepada orang. Ustaz ngomong enak, gue yang ngerasain taat gue, betul kan? Iya kan? Ngomong seenak kan? Coba lu rasain tempat gua, pedih kan? Pedih, sakit hati. Makanya orang ngaji sama orang nggak ngaji kudu beda. Orang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu kudu beda. Maka pantas Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang beriman dan memiliki pengetahuan. Kenapa? Orang berilmu ngamalin ilmunya mulia dia. Karena kita ini akan dihisab, akan ditanya, akan diperhitungkan sesuai dengan apa yang kita perbuat, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita gak bakal ditanya, gak bakal dihisab tentang apa yang dilakukan orang lain terhadap kita, gak bakal. Kita gak bakal ditanya, gak bakal dihisab, gak bakal dihitung tentang apa yang tetangga kita, saudara kita, sahabat kita, kerabat kita lakukan kepada kita, gak bakal. Sejahat apapun dia, kita gak bakal ditanya itu. Yang Allah bakal tanya tentang kita, lu lakuin apa, lu perbuat apa, hati lu bagaimana, sikapmu bagaimana. Itu makanya gunanya ngaji. Emang berat kan, pengen surga, ya kan? Kita pengen surga, pengen neraka kira-kira? Surga. Makanya surga itu gampang-gampang susah. Kan ada tuh ungkapan
Di antara perilaku ahli surga itu adalah silman kotoa, sambung silaturahim kepada orang yang udah memutuskan. Tuh orang udah kagak mau dekat-dekat sama kita, udah mau musuhan aja sama kita nggak mau, gua temenin terus. Lebaran gak datang ke rumah kita datangin terus. Silman kotoa, wakfu amman zolamak, maafin orang yang zolim sama ente. Ada orang jahat banget sama kita, marah banget sama kita, gedeg banget sama kita, disampaikan ke kita, itu kan marah banget sama lu, dia kan gede banget sama lu, dia kan sebel banget sama lu. Iya gue tahu, tapi gue udah maafin. Enak gitu. Makanya hati juga kudu bersih. Nih hati kudu bersih, kudu plong. Lepasin urusan-urusan dunia, baru bisa gampang maafin orang. Sekarang permasalahannya lebih gampang mana? Minta maaf apa maafin orang? Hah? Lebih gampang mana? Minta maaf apa maafin orang? Gampangan minta maaf. Kalau maafin orang sih ya, lu udah jelekin gue selebar kampung, lu udah omongin gue kemana-mana. Wa'fu amman zalama, maafin orang yang menzalimu. Silman qata'a wa'fu amman. Satu lagi, berbagi kepada orang yang pelit sama ente. Nah, lu susahan lah. Saya baik sama Ustaz Haji Asbari. Saya bagi makanan, saya bagi hadiah. Kenapa? Karena Ustaz Haji Asbari juga sering kasih saya begitu. Itu mah gampang, saling berbagi. Dia ngasih, gua ngasih. Itu mah gampang. Emang tinggal ngebales doang. Yang susah orang pelit sama kita baikin. Pelit banget dah. Saking pelitnya, jangankan uangnya, dosanya kita minta kali kasih. Emang pelit banget. Tapi kita bagi tuh, makanan kita bagi, uang kita bagi, sembako kita bagi. Gampang apa susah? Ya susah. Tapi kan hadiahnya surga. Ayo dah, saya sering sampaikan kemana-mana, hidup nih cuma sebentar kita hidup. Mau ngapain nyimpen dendam? Mau ngapain nyimpen kesel? Mau ngapain nyimpen marah? Hidup kita cuma sebentar. Apalagi mohon maaf, umur kita sekarang udah berapa? 50 tahun. Ya, udah gak lama lagi dah. Terus yang udah gak lama lagi mau kita isi dengan hal-hal yang jelek gitu. Emang ente gak pengen surga? Emang ente mau nyimpen perkara-perkara yang begitu apa mati? Ayo ngapain? Kita kembali dah. Yuk jadi kemana-mana mau ngajar. Wabil jumlah bahadal waktu min asrafil awqati wa abdulha. Ini waktu antara maghrib dengan isya adalah waktu yang banyak keutamaannya, banyak kemuliaannya. Manfaatin dengan sebaik-baiknya. Padahal akan imaratahu biwadhaifit ta'ati wa mujadibatil ghafilati wal batilat. Maka isi dengan berbagai macam amalan ketaatan. Makanya alhamdulillah tempat kita maghrib sampai isya wilayah lingkungan kita rata-rata diisi dengan banyak majelis taklim, karena di sini adalah waktu yang sangat banyak kemuliaannya, sangat banyak fadilahnya. Isi dengan ketaatan-ketaatan dan jauhi dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan.
Kan orang kerja juga udah istirahat tuh antara maghrib sama isya. Kalau yang kerja dari pagi, jam 7 kerja, jam 3 pulang, jam 8 kerja, jam 4 pulang, jam 9 kerja, jam 5 pulang. Berarti itu memang waktu-waktu spesial Allah berikan buat kita untuk diisi dengan berbagai macam kebaikan. Kan kemarin kita bahas isi zikir, tahlil, tasbih, tahmid, sholawatan, baca Quran, sholat. Nah, di antara itu semua yang paling bagus sholat. Tapi kalau ada kajian ilmu manfaatin. Di mana-mana ada. Malam Minggu ada, besok malam Senin malam Selasa malam Rabu malam Kamis ada, malam Jumat ada, malam Sabtu nggak kosong rasanya itu. Kita bisa manfaatkan. Wawarada, dan ada juga riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW, karahatun naumi qabla salatil isya, makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya. Ngantuk banget kita nih, udah jam 8 udah riap-riap, ngantuk banget. Di sholat isya dulu baru tidur. Karena makruh tidur dulu. Kenapa? Kita nggak tahu tuh tidur kita bakal bangun lagi apa enggak. Tidur dulu dah, terpaksa jam 11 saya bangun untuk sholat. Emang ente bakalan tahu bisa bangun tuh jam 11? Siapa jamin? Bisa aja tidur nggak bangun lagi. Makanya kan doa bangun tidur, Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian. Berarti tidur itu adalah kematian. Mati gitu. Orang gak tahu apa-apa sekeliling kita. Ketika kita tidur gak tahu. Maka jangan gambling. Udah setengah 8, berat banget mata, sholat dulu dah, baru tidur. Fahdar minhu wa huwa min adatil yahud. Karena tidur sebelum sholat isya itu adalah kebiasaan Yahudi menurut riwayat ini. Tidur sebelum isya, sebelum masuk waktu isya masuk, itu kebiasaan Yahudi. Udah saya. Ya, jadi kita tuh diajarin sama Nabi supaya bisa berperilaku jangan mirip-mirip sama orang di luar Islam. Mau Yahudinya, mau Nasraninya, jangan. Kebiasaan-kebiasaan mereka jangan kita mirip-miripin. Jangan kita ikutin, biar punya beda. Makanya mohon maaf kan, sering sampaikan sama ulama kita tuh kalau Desember, Natal, tahun baru, itu kan berbarengan dengan hari agama tertentu. Tuh kalau bisa tuh kebiasaan-kebiasaan mereka jangan kita ikutin. Pakai topi, Christmas, trompet, itu kebiasaan mereka. Kalau bisa jangan. Supaya kita nggak punya kemiripan sifat dengan mereka. Jangan. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya sekedar mengingatkan kembali, insya Allah Sabtu depan
tanggal 30 Agustus 2025 masjid kita kedapatan Majlis Al-Bahsi wa Tahqiq As-Salam. Majlis ini udah lama banget, dulu dari almarhum ya Dr. Nahrawi Abdus Salam, itu sekitar tahun 90-an udah dirintis sampai sekarang udah berapa tahun. Yang ngaji bukan orang kampung kita doang, orang dari mana-mana. Alhamdulillah memang kita termasuk yang dipercaya dan diamanatkan oleh Abu Yahya Salman waktu saya dengan Ustaz Haji Asmari. Pela ambil ente sama takwa, jadi paten tuh pasti dah kalau yang dipela atakwa sama kita. Walaupun kadang nulisan kadang ngambil, alapon kadang ngambil, tapi yang paten kita berdua. Jadi karena memang sudah diberikan tanggalnya 30 Agustus dan saya sudah pernah sampaikan kita nggak bentuk panitia, tapi kepada jemaah yang mau berpartisipasi silahkan aja masukin duitnya ke amplop, kasih Ustaz Haji Asmari, kasih Bang Jel, titip buat Al-Bahsi. Karena walaupun nggak pakai panitia, namanya pengajian, biasanya ada makannya gitu. Dan yang namanya Al-Bahsi itu di mana-mana makanannya ternyata nasi kebuli gitu. Kemarin Haji Asmari udah nanya, nasi kebuli itu minimal 2 gidir. 2 gidir itu 2 panci gede. 1 gidir 7,5 juta. Kalau 2 gidir 15 juta. Saya tanya sama Haji Asmari, duitnya udah ada belum? Ada. Udah di ente belum, di jamaah adanya. Oh, berarti tinggal ngumpulin doang. Silakan yang mau partisipasi hubungi Haji Asmari, Bang Jel. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Dan sekaligus saya informasikan nih, malam minggunya nggak usah ngaji dulu dah, istirahat ya. Kan malam Sabtu juga kadang-kadang kita ikut begadang, jadi malam minggunya nggak usah ngaji, ngajinya di tempat lain dulu dah. Mau cari majlis taklim yang ada silakan, coba di kitanya malamnya nggak ngaji dulu. Kalau sih Ustaz, ya istirahat dulu dah kita. Bagaimana ya caranya? Gitu. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, Allah kasih kelancaran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna warhamna kama rabbawna shighara. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.